Ya, selanjutnya poin terakhir adalah kita penutup aja lah. Kesimpulan dan saran yaitu gue minta tips-tips belajar bahasa Inggris yang baik, dan kalau menurut Ajeng sih tadi efektif dan efisien atau apalah itu dari masing-masing orang ya. Siapa tahu kita bisa share ke penonton atau orang-orang yang dengar video ini dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Yuk, ada yang mau mulai? Duti? Duti. Cara belajar Duti, dan tips sih. apa tadi pertanyaannya? Cara belajar bahasa Inggris dan tips apa yang menurut lo bisa dipakai? Ya kalau pada dasarnya sih yang jelas lo mau dulu, karena bagaimana maksudnya bahasa Inggris di Indonesia penting, tapi masih ada sebagian orang yang belum mau belajar. Jadi satu, kemauan dulu. Kedua, maksudnya pasti kalau ada kemauan pasti juga ada motivasi juga. Kalau gue pribadi panjang ya belajar bahasa Inggris, maksudnya dari zaman di bangku sekolah, kuliah, dan sampai sekarang pun masih selalu belajar. Gue orangnya nggak bisa pakai buku, nggak bisa pakai aplikasi, maksudnya kan aplikasi terjemahan gitu nggak bisa. Gue lebih suka karena tujuannya untuk conversation, untuk berkomunikasi, gue lebih suka nonton film. Nonton film, maksudnya sekarang kan kalau misalnya pakai Netflix ataupun misalnya pakai DVD, dia kan udah ada subtitle-nya tuh. Gue selalu subtitle dulu itu, gue belajar subtitle-nya pun pakai bahasa Inggris dulu dari zaman kuliah, dari zaman SMA, zamannya masih pakai DVD itu, sampai sekarang kan kita bisa download film apa segala macam. Itu gue usahakan selalu film-film asli, film-film berbahasa Inggris itu teksnya pun gue pakai bahasa Inggris, dan itu keterusan sampai sekarang. Bahkan sekarang pun gue nonton drakor dari dulu, itu drama Korea, itu gue nggak pernah subtitle bahasa Indonesia, pun itu pakai bahasa Inggris sampai sekarang. Dan kadang-kadang kalau memang lagi pengen banget, subtitle gue matiin. Tapi maksudnya untuk yang film berbahasa Inggris ya, kalau film Korea gue matiin subtitle ya, walau-walau gue nggak ngerti apa-apa. Itu jadi benar-benar kadang-kadang gue matiin total kalau lagi moodnya lagi pengen belajar. Tapi kalau nggak, subtitle pun bahasa Inggris. Itu satu. Kedua, tipsnya belajar sama temen ya. Maksudnya ngomong persering. Maksudnya latihan sama temen juga. Cuman kadang-kadang gue akui dan gue sadari kayaknya agak males ya ngomong bahasa Inggris sesama teman Indonesia. Kayak gue sama lo semua nggak mungkin tiba-tiba ngomong bahasa Inggris gitu kan. Tapi bagaimana lagi, gue lihat lingkungan kerja juga nggak banyak. Maksudnya tetap aja gitu, lokal ketemu lokal. Nah, tips dari gue, tipsnya agak-agak, kalau kalian berminat, pakai apps, pakai aplikasi pencari teman, gitu, di luar negeri, kayak gitu lah. Ya maksudnya, tapi itu jujur berpengaruh. Kayak maksudnya sekarang gue untuk ngomong aktif udah jarang ya dengan native, maksudnya dengan orang asing atau segala macam. Dan itu gue merasa, aduh sayang nih, belajarnya jadi kurang. Akhirnya gue pakai aplikasi itu untuk cari teman lagi, cewek, cowok, siapapun yang match, kita ngobrol sebagai teman. Dan sampai detik ini bisa dikatakan setiap hari gue ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi kayak teks aja gitu loh. Ya kalau misalnya lagi mau nelpon, lagi nggak sama sibuk, kayak kita teleponan. Tapi sampai saat ini setiap hari gue ngomong pakai bahasa Inggris dengan teman-teman gue yang orang-orang asing itu. Dan itu cukup bikin gue jadi ya kalau setiap hari lu lakukan ya lama-lama lu terbiasa gitu kan. Terbiasa ya. Jadi itu tips dari gue. Oh, sama satu lagi, jangan malu. Karena gue maksudnya jangan malu, jangan takut. Karena waktu itu pernah beberapa kali di kantor gue, maksudnya gue pengen encourage. Gue pengen mencoba untuk karyawan gue saat itu, coba yuk misalnya dalam 1 minggu 1 hari kita ngomong pakai bahasa Inggris di kantor. Itu gue pernah coba sama karyawan gue di kantor. Nah, mereka, dan gue rasa semua orang di Indonesia ini juga banyak, secara pasif mereka jago, mereka ngerti tuh bisa nulis bahasa Inggris, pasifnya jago banget, dengerin orang ngomong juga ngerti. Tapi ketika lo disuruh lo yang ngomong, balik lagi PD-nya langsung turun, langsung nggak mau, langsung jiper. Padahal kalau lawan bicaranya itu, maksudnya lawan bicara asing ya, ngomong dia mungkin ngerti. Dan gue yakin at least 70%, 80% dapat. Tapi ketika disuruh ngebales, karena kita tidak terbiasa, jadi kita udah malu duluan, akhirnya jadi ngerasa kurang. Padahal secara pasif udah jago banget itu ya. Terbukti lah caption lu bahasa Inggris semua, blog bahasa Inggris semua. Coba yang pasifnya itu secara tulisan, diverbalkan, dilatih.
diaktifin gitu loh, dan nggak perlu, maksudnya untuk zaman sekarang nggak perlu takut lo mau diledekin kayak lah so Inggris banget, lu so bule banget. Kalau menurut gua nggak apa-apa selama itu lo tujuannya belajar untuk memperbaiki skill lo, gone, keep Setuju gue. going. Oke, thank you Begitu Duti. tips saya, semoga membantu teman-teman yang mau belajar. Oke, selanjutnya kita ke Ajeng. Ajeng gaswat nih kayaknya nih. Oke. Gaswat. Enggak. Kalau menurut gue, pertama banget nih, yang harus lo tahu, lo pahami. Satu, know yourself, know your limits. Lo harus tahu level lo ada di mana. Ya, lo bisa bahasa Inggris itu tulisan doang, atau udah mulai ke percakapan, atau lo cuma bisa basa-basi doang, atau lo ada kesulitan untuk berbicara formal dengan rekan kerja. Jadi lo harus tahu dulu nih kekurangan bahasa Inggris gue di mana gitu. Terus lo lihat teman-teman lo udah sampai mana mereka. Dari situ lo bisa menumbuhkan motivasi diri lo sendiri untuk belajar yang lebih dari apa yang selama ini lo biasa dapetin secara langsung ya gitu, kayak dari YouTube, dari TV, dari musik, dari segala macam gitu. Pertama, ketika lo mau belajar bahasa Inggris, lo tahu dulu kelemahan lo di mana. Terus yang lo harus perbaiki apa gitu. Apakah pembicaraan verbal sehari-hari kepada teman yang sebaya, atau in a professional way, atau gimana gitu. Satu itu dulu. Kedua, kalau emang udah tahu, ya udah tinggal masuk aja ke scoop itu gitu. Misalnya paling gampang kalau untuk berbicara bahasa Inggris sehari-hari gitu, lo ngerasa kayaknya teman-teman gue kalau ngomong cas-cus banget gitu ya, nggak ada napas-napasnya, nggak ada ae-nya gitu. Ya udah, lo belajar nih gitu. Ketika lo ada tulisan di pelang-pelang pinggir jalan ngomong apa kayak gitu, ya lo ngomong aja gitu, kayak lo ucapkan aja secara keras gitu, misalnya kayak do not sit here atau apalah gitu, dengan aksen atau dengan cara bicara lo yang senyaman lo gitu. Nggak usah takut untuk pronounce bahasa Inggris gitu, karena bahasa Inggris yang yang biasanya kepake kan emang verbal kan, emang yang komunikasi secara langsung kan gitu. Ya kalau emang tulisan ya itu tadi balik ke yang Duti bilang, kita masih punya waktu gitu buat googling, buat ngertiin sesuatu pakai aplikasi gitu. Tapi kalau udah when it comes to ngomong in a daily conversations gitu, itu nggak bisa yang kita kayak aduh apa ya kelamaan gitu kan, pasti kita jatuhnya malah jadi nervous dan jadi nggak mau ngomong bahasa Inggris lagi gitu. Itu malah akan mendemotivasi lo gitu loh. Misalnya kalau gue masih agak suka kesulitan tuh bahasa formal gitu loh, kayak apalagi itu kan kepake banget di pekerjaan gue, dimana gue tuh menghandle sosial media untuk beberapa brand yang gue pegang, dan itu pasti banget bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggris pun kan per brand gitu kayak mereka punya identity masing-masing gitu kan. Kayak yang ini harus gimana, yang ini harus gimana. Jadi gue tuh kayak harus menempatkan dirinya tuh sulit gitu. Bahasa formalnya tuh dicemplunginnya macem-macem gitu. Jadi kayak itu kesulitan gue. Belum tentu hal itu yang dirasakan oleh Duti gitu. Jadi kayak lo tahu dulu di mana diri lo kurangnya, lo perbaikin di situ gitu. Gue jadi inget ya, dulu gue tuh pernah ya dalam entah di mana dan kapan, gue pernah bilang sama Rifa, Rif, kita mulai yuk ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, inget banget gue waktu itu kita chattingan di WhatsApp selalu pakai bahasa Inggris, gak ada skip bahasa Indonesianya gitu. Jadi kayak udah mulai di situ, tapi nggak tahu kenapa kayaknya mungkin kita agak kesulitan untuk menginterpret feel bahasa Indo yang emang nggak bisa terkalahkan ya gitu ya. Jadi akhirnya lama-lama kita bahasa Indonesia lagi gitu. Tapi kita pernah ada masanya di mana gue sama Rifat tuh kalau chattingan selalu bahasa Inggris full. Gue suka masukin nyemplungin bahasa gaul di tulisan gitu, inget gak sih Rif? Kayak ada kata-kata, ada beberapa kata gitu, kata-kata WhatsApp in English gitu loh. Gue bisa dapet kayak gitu karena bos gue kan bule gitu. Nah itu gue praktekin ke Riva, nah Riva jadi tahu kayak gitu. Oke, perfect. Lumayan panjang ya, Jeng ya? Oh iya ya? Oh iya, aduh. Nggak masalah. Kalau dikasih panggung kayak gini nih gue. Iya.
Ajeng emang nggak boleh kasih panggung, Ajeng. Iya. Enggak, tapi lu tahu nggak sih kita semua sebenarnya gila panggung. Lu tahu kan dulu gue kuliah manggung mulu kerjaannya. Edit, duty. Iya. Gue nggak tahu kalau Riva mungkin nggak terlalu segila panggung itu ya, gue nggak tahu juga sih. Jangan salah, gue anaknya suka Manggung jadi juga. ini kok center of MC. attention. Oke. Iya. Oke. Bahkan kita manggung jadi kambing aja tuh Iya, excited ya. Apa? Kecoa. Bahkan kita dulu manggung jadi kambing aja excited ya. Iya, Sama betul. kecoa. Kecoa tuh ya udah paling the best Kecoa gitu. gua kambing. Oke, lanjut terus. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke Riva kali ya. Gue sebenarnya kalau gue sih intinya sebenarnya dari yang tadi Duti sama Ajeng bilang tuh sebenarnya hampir sama. Tapi biasanya pokoknya yang gue lakuin itu adalah ketika gue berpikir, kan kita kadang-kadang kan kalau lagi diem, lagi sendirian, lagi mandi atau apa kan kita suka sambil mikir ya, suka mikirin apa gitu. Nah, gue berpikir pakai bahasa Inggris. Itu yang gue lakuin. Jadi gue terus membiasakan diri gue menggunakan bahasa Inggris. Even kayak gue cuma mikir nggak gue omongin gitu ya. Itu gue latih dengan itu pertama. Kedua, yang pasti sih harus cari teman sih, itu udah benar kata Ajeng tadi, emang cari teman atau lingkungan yang memang support kita untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Yeah. Sebenarnya kalau gue sih kalau emang punya dana, it's good untuk bisa join salah satu tempat belajar bahasa Inggris ya. Nggak harus kayak tempat kursus, tapi misalnya kayak gue pernah ikutan community public speaking, di mana di situ kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Gitu, jadi itu juga cukup membantu gitu loh kalau misalnya kita aktif di situ, itu juga bisa. Jadi intinya tuh cari lingkungannya, bukan harus lesnya atau harus gimana, tapi cari lingkungannya yang memang berbicara pakai bahasa Inggris gitu untuk ningkatin confidence kita untuk ngomong. Terus yang gue lakuin lagi, gue kalau misalnya sama kayak Ajeng tadi ada tulisan, itu gue baca dengan suara keras karena itu untuk melatih pronunciation gue. Itu juga gue lakuin. Kalau misalnya ada kata-kata yang gue nggak ngerti, gue pun masih pakai Google Translate untuk ngertiin, dan gue suka dengerin bagaimana untuk pronounce it gitu, bagaimana untuk mengucapkannya. Nah itu gue dengerin gitu, oh ternyata tulisan kayak gini tuh cara bacanya kayak gini gitu, and then gue ulang, gue praktekin juga gitu loh, gue ulang, oh kayak gini bunyinya. Yeah. Itu. Yeah. Terus yang gue lakuin lagi, oh kalau nonton film, kalau tadi kan Duti nonton film itu ini ya pakai subtitlenya bahasa Inggris. Nah kalau gue combine, jadi gue suka pakai, kadang-kadang gue lelah gitu ya, kayak harus baca lagi pakai bahasa Inggris gitu. Akhirnya gue pakai bahasa Indonesia, tapi kan gue denger nih mereka ngomong apa, jadi tuh gue translate langsung gitu loh, oh kalau misalnya cara ngomongnya kayak gini tuh kalimatnya tuh maksudnya kayak gini, pengertiannya kayak gini gitu loh, jadi bahasa yang mereka pakai tuh kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue denger ada kata bahasa Inggris, gue nggak paham itu kata-katanya apa, kayak kata-kata baru. Biasanya gue pause, terus gue rewind, terus gue ganti subtitlenya pakai bahasa Inggris. Gue mau tahu itu kata apa. Gitu. Jadi akhirnya gue menemukan, oh ada kata baru yang artinya ini. Jadi gue suka switch subtitle jadinya. Gitu. Kalau misalnya kata-kata yang gue denger paham, ya udah pakai gue suka pakai subtitle bahasa Indonesia aja karena itu langsung tertranslate aja buat gue gitu. Tapi ketika gue menemukan sesuatu yang baru, biasanya gitu gue rewind, gue ganti subtitlenya pas dia ngomong lagi, oh maksudnya kata-katanya itu gitu. Oh, iya. Oke, kalau begitu, Bu dosen, gue duluan ya, kasih kesimpulan ya. Nanti lu terakhir ya. Karena lu paling expert kan. Ya. Bukan lu dong, gue mau nambahin satu, boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya sekarang kan gue by the way lagi hamil. Kan gue disarankan oleh dokter gue untuk sering-sering berkomunikasi dengan bayi gue gitu kan. Karena bayi yang di dalam perut itu sudah bisa mengerti omongan ibunya, dan itu gue sudah mulai banget ngobrol sama dia tuh pakai bahasa Inggris full. Jadi nanti kalau dia pun lahir, gue juga akan banyak mencoba, bukan banyak mencoba ya, gue akan berusaha berbicara bahasa Inggris sebisa gue. Bukan maksudnya gue tapi itu ide bagus loh. mengesampingkan bahasa Indonesia. Iya, ada yang pro, ada yang enggak sih gitu. Bukan maksudnya gue mengesampingkan bahasa Indonesia. Dia tuh akan dapet
dia tuh akan dapat bahasa Indonesia juga dari bapaknya dan lingkungan lainnya kayak neneknya dan segala macam gitu. Iya. Tapi fasilitator dia untuk ngomong pakai bahasa Inggris adalah gue gitu. Jadi itu yang apa ya, biar dia biasa aja sih kedengeran bahasa Inggris gitu dari kecil. Iya. Ya nggak harus bisa banget fasih gitu, nggak, tapi udah mulai gue coba-coba dari sekarang walaupun di perut, dan nanti lahirnya gue akan didik dia pakai bahasa Inggris gitu. Gitu sih, itu aja tambahan guys. Oke. Onti Duty approve. Onti. Oke, jadi sekarang giliran gue ya. Sebenarnya semuanya udah ngecover sih, udah apa sih, kayak nonton TV, mungkin ada tambahan kayak baca buku, karena gue juga lumayan, gue nggak sering banget baca buku, cuman kalau gue baca buku ya, di sini kan nggak ada buku bahasa Indonesia ya, gue mesti baca bahasa Inggris, buku apapun gitu. Jadi intinya sih sebenarnya biasain untuk dengar, biasain untuk baca. Kalau misalnya, tadi gue setuju juga sama yang Duti bilang, kalau misalnya kita cari teman dari aplikasi pertemanan gitu, Pencari teman atau pencari suami, Cari apa? Teman hidup. teman gue hidup, mau ngeluarin jari nggak enak. ya kayak gitu juga membantu juga, kayak ngobrol sama orang, nggak cuma via chat, tapi mungkin juga lo bisa teleponan segala macam gitu. Dan kalau ngomongin soal film ya, tadi kan Riva bilang kalau lu nonton film, atau Duti atau Ajeng tadi, Duti ya, yang subtitlenya pakai bahasa Inggris gitu. Gue inget dulu waktu gue kecil, gue sering banget nonton film kartun. Dulu di Indonesia tuh film kartun masih pakai bahasa normal, bahasa Inggris, nggak didub. Nggak didub. Enggak, pakai bahasa Inggris, misalnya kayak Looney Tunes atau apa sih, film-film barat, film kartun barat, tapi dia pakai subtitle bahasa Indonesia. Tom and Jerry gitu. yang Looney Tunes. Nah, itu menurut gua nggak ada suaranya. Siapa? Kalau Tom and Jerry kan nggak terlalu banyak suaranya. Iya, tapi kayak Looney Tunes sih, pokoknya film-film kartun yang di barat, mereka pakai bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Indonesia. Itu menurut gua untuk di umur itu ya, itu gua ngebantu banget. Kayak gua tahu kalau di subtitle ini aku akan membunuhmu. Oh, ternyata bahasa Inggrisnya I'm gonna kill you gitu. Jadi gue tahu. Gue baru tahu film anak-anak ada aku akan membunuhmu. Enggak, itu misal. Bahaya banget filmnya. Misal. Ya kayak gitu sih. Terus ya udah, gue nggak tahu karena semuanya udah ke cover sama teman-teman tadi. Dan gue di sini nggak ada special treatment gimana gue harus pakai bahasa Inggris, karena memang treatment gue adalah hidup gue 2/3 hidup gue pakai bahasa Inggris di sini di Ceko gitu. Sepertiganya pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Belanda. Jadi makanya ketika lu berpikir bahwa iya gue harus bisa bahasa Inggris, gue harus banyak pakai, harus aktif segala macam. Kalau gue kebalikannya, gue udah nggak mau, gue capek. Gue pengen sehari-hari ngomong pakai bahasa Indonesia. Makanya istri gue jadi tergantung kondisi ya. Iya, makanya bini gue tuh dia sering banget gue jadiin tumbal kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti kan, cuman bodo amat. Karena dia nanya, lu ngomong apaan sih? Iya, baru gue artiin pakai bahasa Belanda atau bahasa Inggris gitu. Itu jadi paling nggak in the next future dia bisa nangkep dikit-dikit dan akhirnya gue bisa ngomong pakai bahasa Indonesia gitu sama istri gue, gitu sih. Karena rasa bahasa nggak bisa diganti, Reng ya? Nggak bisa, Dut. Gue 30 tahun pakai bahasa Indonesia mulu hidup kan. Baru sekarang kayak gini. Capek, tapi memang balik lagi ya ke poin pertama. Fungsi bahasa Inggris buat gue adalah ya ladang cari duit. Kalau gue nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak punya duit gitu. Iya, sama sih. Itu juga alat-alat gue cari duit sih, bener. Iya. Dan gue harus mengharuskan itu. Selain alat komunikasi, alat gimana lo bisa dapet duit kan? Ya, bener. Iya sih, kalau gue nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak akan ada di posisi ini sih. Iya, betul. Itu ngaruh sih, bener. Betul. Oke, sekarang gue lanjut ke edit ya. Bu dosen. Ya, jadi gue rangkum ya dari semuanya. Sebenarnya udah banget kayak cari teman. Cari temen, terus cari belajar sendiri. Itu kita juga waktu belajar bahasa Belanda kan disuruh Mbak Lina di rumah depan kaca praktik baca. Bacanya tuh baca keras gitu. Nah, kalau sendiri ya, kalau misalnya sama teman bisa ngegosip kalau kata Duti. Terus artinya kan cari lingkungan yang suportif gitu, cari lingkungan yang ngedukung, yang bukan malah ngejatuhin lo kayak lu sok Inggris lo gitu. Maksudnya That's right. Yang
ngedukung lo, ayo kita mau sama-sama belajar kayak Rifa sama Ajeng waktu itu gitu kan. Iya. Kalau nggak dapet jaringan yang benar-benar kayak Duti bisa dapet teman dari luar negeri itu syukur-syukur bisa kayak gitu. Iya. Terus kalau dari Gareng gitu kan dari TV sama Iya. kayak Rifa gitu kan. Ajeng baca apa aja yang dibaca itu sebenarnya sudah ke cover semua. Nah cuman ada satu tambahan karena kan kita kan nggak memungkiri teknologi ya sekarang. Betul. Sebenarnya ada banyak banget aplikasi yang udah bikin kita mudah untuk dapat term-term yang biasa banget dipakai. Bukan lagi kayak dulu di buku-buku yang this is chicken, that is lagi chicken lagi. cow, chicken lagi keluar gitu kan. Chicken Favorit kesian. Ayam. Ini kayak misalnya gue ada download ini namanya Cake. Oh, ini boleh nih sebut. Ya, Boleh. nggak apa-apa lah, santai aja. Video ini nggak ada sponsor. Kayak misalnya ini Cake. Nah, di sini tuh dia ngambil dari video-video, bahkan lo tau gak sih yang karaoke di mobil tuh, gue lupa nama acaranya. Mulai apa sih? Carpool karaoke ya, apa sih? Yang dia wawancarain artis itulah, gue lupa. Ya, Carpool karaoke deh kalau nggak salah. Dia ambil ungkapan-ungkapan yang benar-benar emang dipakai orang gitu. Misalnya ungkapan setuju gitu, udah nggak agree doang, tapi ada macam-macamnya dikasih lihat gitu. Terus kalau misalnya nggak mau di-download, ada di web-based aplikasinya namanya Quizard kalau nggak salah. Iya. Mungkin nanti bisa gue ketik terus gue kasih ke Gareng kasih caption di videonya kali ya. Gitu maksudnya. Iya, boleh. Selain lo membangun relasi yang ngedukung lo untuk belajar bahasa Inggris, lo juga bisa belajar sendiri dari berbagai macam cara, mulai dari baca kayak orang gila gitu sampai download aplikasi gitu sih, banyak banget. Oke. Kalau gitu gimana? Ya udah Ya habis itu kan? aja sih. Udah, Ril. Oh ya habis juga, udah bener juga. Durasi. Iya. Oke, kalau gitu thank you banget kawan-kawan gue dari Indonesia, dan gue nggak tahu, kita lihat nanti sebagaimana banyaknya view video ini. Kalau misalnya memang banyak dan ternyata banyak orang yang tertarik sama pembahasan berat kayak gini, kita akan bikin episode-episode selanjutnya kali ya. Oke, kalau gitu thank you banget buat kawan-kawan yang udah ngisi video ini. Gareng, Ajeng, Dan buat everybody. teman-teman yang nonton, thank you juga. Kalau udah nonton, kalau yang belum nonton, ditonton. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga sih. Nggak ngaruh. Kita closing dulu video ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah mampir, yang udah nonton, yang udah komen, like, subscribe, dan segala macam. Nanti kita akan bikin video selanjutnya, episode selanjutnya, kalau memang menarik ya, dan seru buat teman-teman. Kalau enggak juga, gue nggak tahu, mungkin kita akan bikin terus sih, bodo amat sih. Seserunya aja. Oke, tapi thank you banget. Thank you banget udah mampir. Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. See ya, bye-bye.